Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan sekalian harus selalu jaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, serta minum vitamin. Semoga yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 September 2020, kita akan belajar tentang tema 3, subtema T1, pembelajaran 1 dan 3. Sebelum mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak baik-baik video Ustazah. Nah, sekarang kita belajar tentang denah. Denah adalah petunjuk berupa gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Nah, ini dia contoh denahnya. Nah, ini adalah contoh denah. Di sini denah itu ada bangunan rumah-rumah, ada nama jalan, dan ada juga bangunan-bangunan yang lainnya seperti posyandu, ada musola, ada toko ya, ada pos kamling. Nah, itu selain bangunan, selain rumah. Nah, gimana sih cara membaca denah? Kita harus tahu panahnya ya. Kita lihat di sini. Panah ke arah sana berarti artinya kita ke arah kanan. Oke, kalau panahnya ke arah sana, kita ke arah kanan. Kalau kita panahnya ke arah sana, itu berarti artinya ke kiri. Nah, jadi kita kalau membaca denah, kita harus tahu mana yang ada di kanan, yang ada di kiri, atau bisa juga yang ada di depan. Ya, ada di depan. Nah, sekarang kita lihat nih, si Budi mau berangkat ke sekolah, tapi dia mau nyamperin temennya dulu. Siapa yang dia samper ya? Dia mau pergi ke rumahnya Ayu. Nah, kita lihat di sini rumah Ayu. Di samping rumah Ayu adalah apa kira-kira? Di samping kanan rumah Ayu adalah adalah rumahnya Siti. Ya, ke arah kanan berarti artinya dia ke rumah Siti. Nah, sekarang kan sudah tahu ya cara membaca denah seperti apa. Sekarang Ustazah akan contohkan cara membaca denah yang lain. Di sini ada kata di depan rumah Bayu adalah rumah. Nah, di sini si Budi lagi di rumah Bayu. Nah, di depannya itu rumah siapa? Ya, di depannya itu adalah rumah Adi. Jadi, di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang denah ya, letak rumah-rumah. Nah, sekarang kita akan belajar apa aja sih yang ada di dalam rumah, atau ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Biasanya di rumah itu ada teras. Teras itu tempat yang biasanya ada di depan rumah. Jadi sebelum masuk ke rumah pasti ada teras biasanya. Nah, pas saat kita masuk ke dalam rumah, kita pasti ada ruang tamu. Ruang tamu itu berguna untuk menerima tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang, tamunya menunggu di ruang tamu. Nah, kita masuk lagi ke dalam rumah, yaitu ada ruang keluarga. Ruang keluarga biasanya tempat keluarga berkumpul. Ada TV, ada sofa. Jadi biasanya bermain, ngobrol sama keluarga. Itu biasanya di ruang keluarga. Terus selain di ruang keluarga ada juga kamar tidur. Nah, kamar tidur itu juga biasanya ada di rumah. Biasanya kamar tidurnya itu ada 1, ada 2, ada 3, atau ada banyak juga ya ruang tidur sesuai dengan anggota keluarganya ada kamar tidur.
Nah, selain kamar tidur, ada juga ruang makan. Nah, ruang makan biasanya digunakan untuk keluarga makan bersama. Nah, selain ruang keluarga, ada kamar mandi atau WC. Nah, ini sangat dibutuhkan ya ruangan ini ya. Kalau kalian mau buang air besar, buang air kecil, kalian menggunakan kamar mandi atau WC. Atau mau mandi juga menggunakan kamar mandi. Terus biasanya juga di dalam itu ada dapur. Nah, dapur itu biasanya digunakan untuk kalian memasak. Selain dapur, biasanya kalau yang mempunyai mobil atau ada motor di rumah, di depan rumah di dekat teras biasanya ada garasi. Garasi itu tempat untuk menyimpan mobil, untuk menyimpan motor ya. Untuk lebih aman jadi ditaruhnya di garasi. Nah, itu dia ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang biasanya ada di dalam rumah. Dan biasanya hampir semua di rumah ada, dan paling terpenting sih ruangannya, yaitu di dalam rumah itu harus ada ruang keluarga, ada kamar tidur, dan ada kamar mandi, dan dapur ya. Dan itu yang paling penting yang harus ada di dalam rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai pecahan uang atau mata uang. Uang di sekitar kita ada dua macam, yaitu ada uang logam dan ada uang kertas. Nah, sekarang di sini ada uang logam ya. Uang 100 rupiah, ditulisnya Rp100. Oke. Nah, dibacanya 100 rupiah. Nah, ada lagi uang 200 rupiah. Nah, ditulisnya Rp200. Dibacanya 200 rupiah. Nah, ada juga di sini 500 rupiah, uang 500 rupiah. Ditulisnya Rp500, dibacanya 500 rupiah. Terus ada lagi uang 1.000 rupiah. Ditulisnya Rp100. Nolnya ada 3 ya kalau 1.000, dibacanya 1.000 rupiah. Terus kalau misalkan kalian nanya, Ustazah kok ada koma lagi, nolnya kok ada belakangnya ada 2 di situ misalkan. Nah, itu boleh kalian pakai, boleh kalian hilangkan. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar uang kertas. Di sini ada uang kertas 1.000 rupiah. Tadi kita sudah ada uang logamnya, juga ada uang 1.000 rupiah, dan di sini uang 1.000 rupiah juga ada uang kertasnya. Ditulisnya Rp1, nolnya 3 kali, dibacanya 1.000 rupiah. Ada juga uang 2.000 rupiah, ditulisnya Rp2, nolnya 3 kali, jadi dibacanya 2.000 rupiah. Terus ada juga uang 5.000 rupiah, ditulisnya Rp5, nolnya ada 3, dibacanya 5.000 rupiah. Ada juga uang 10.000 rupiah, ditulisnya Rp1, nolnya ada 4 kali, dibacanya 10.000 rupiah. Ada juga uang 20.000 rupiah, ditulisnya Rp2, nolnya 4 kali, dibacanya 20.000 rupiah. Ada lagi uang 50.000 rupiah, ditulisnya Rp5, nolnya 4 kali, dibacanya 50.000 rupiah. Yang terakhir uang kertas yang paling besar, yaitu uang 100.000 rupiah, yaitu ditulisnya Rp1, nolnya ada 5, dibacanya 100.000 rupiah. Seperti biasa ada koma 00 di situ, ada tambahan 00 di belakang. Itu boleh kalian pakai,
boleh kalian hilangkan. Jadi bebas, yang terpenting 0 di sebelum komanya. Nah, di sini ada uang Rp500 dan ada Rp1.000. Nah, kita bandingkan pecahan uang yang mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat 500 sama 1000. Kira-kira mana yang lebih kecil? Ya, 500 lebih kecil dari Rp1.000. Oke, jadi 500 lebih kecil dari Rp1.000. Nah, sekarang di sini Ustazah ada uang kertas dan uang logam. Ada uang kertas Rp1.000 dan ada uang logam Rp500. Kira-kira mana ya yang lebih besar ya uangnya? Ya, yang paling besar yaitu uang Rp1.000 ya. Jadi yang paling besar yaitu Rp1.000. Jadi uang Rp1.000 lebih besar dari uang Rp500. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan uang. Di sini ada uang Rp200, ada uang Rp100 dan ada uang Rp500. Kita urutkan dari nilai uang, nilai mata uang dari yang paling kecil. Kira-kira apa? Ya, kita yang pertama yaitu Rp100. Setelah Rp100 ada Rp200 dan yang terakhir ada Rp500. Jadi itu adalah urutan nilai uang yang paling dari yang paling kecil. Sekarang di sini ada uang kertas dan kita mengurutkan pecahan nilai uang kertas ini ya. Di sini ada uang Rp5.000, ada uang Rp1.000 dan ada uang Rp2.000. Nah, kita urutkan dari yang paling besar nilai mata uangnya, nilai pecahan uangnya. Ya, yang pertama yang paling besar berapa? Ya, Rp5.000. Terus yang kedua ada Rp2.000 dan yang paling terakhir yaitu Rp1.000. Jadi kalau yang paling besar yaitu Rp5.000, Rp2.000, lalu Rp1.000. Di sebuah lagu terdapat irama dan birama. Irama adalah bunyi yang teratur, sedangkan birama adalah banyaknya ketukan dalam sebuah lagu. Nah, di sini adalah contoh ketukan ya. Di sini ketukan itu bisa menggunakan tepuk tangan atau hentakan kaki. Nah, di sini ada simbolnya yaitu T tepuk tangan, K hentak kaki. Jadi kita harus mengikuti simbol atau mengikuti irama. Jadi kalau ada T, K, K berarti tepuk tangan, hentakan kaki 2 kali. Nah, di sini ada contoh lagi menghasilkan ketukan dari sebuah benda. Di situ ada bendanya yang gambar yang pertama itu ada stick drum sama ada kentungan. Jadi yang kalau memakai stick drum itu menghasilkan bunyi tek ya. Tek kalau menggunakan kentungan menghasilkan tong. Jadi kalau ada simbol memakai stick drum sama kentungan berarti tek tong tek. Nah, itu bisa menghasilkan bunyi atau menghasilkan lagu. Atau juga bisa menggunakan tepuk tangan dan memakai meja. Biasanya nih kita kan suka mukul-mukul meja kan. Nah, itu juga bisa menghasilkan sebuah lagu atau sebuah irama. Nah, kalau tangan kan biasanya prok ya, tepuk tangan menghasilkan prok. Nah, kalau ada meja tangannya sambil dikepal itu menghasilkan nada irama tuk ya. Kalau memukul meja tangannya dibuka itu menghasilkan bunyi plak ya. Jadi prok prok tuk plak ya. Jadi bisa menghasilkan sebuah nada atau sebuah irama dan bisa menghasilkan lagu ya. Nanti bisa membuat lagu dari tangan atau dari sebuah benda. Alhamdulillah, video pembelajaran tematik Ustazah sudah selesai.
Semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menyimak videonya Ustazah. Mohon maaf kalau Ustazah ada salah-salah kata dalam video ini. Tetap semangat semuanya. Semangat ya, walaupun kita masih belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya.